Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding kelapa muda KW. Nah, seperti apa bahan serta prosesnya? Simak terus videonya. Nah, untuk bahan puding kelapa muda KW-nya sudah aku tulis lengkap ya. Bagi yang kurang jelas nanti silahkan cek kolom deskripsi. Pertama aku akan membuat kelapa muda KW, jadi siapkan air, kemudian gula pasir. Selanjutnya tambahkan dengan bubuk Nutrijel. Di sini gunakan yang rasa kelapa muda seperti ini. Lalu juga tambahkan dengan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Dan tambahkan di sini untuk santan. Di sini aku menggunakan santan instan ya. Nah, lalu aduk hingga tercampur rata dan masak hingga mendidih. Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa sering diaduk karena ini ada santan, takutnya nanti santannya pecah. Nah, lalu siapkan es batu yang di dalam wadah gini ya, berikan air sedikit. Kemudian kalau sudah mendidih untuk puding kelapa mudanya akan aku tuang di atas es batu seperti ini, yang tujuannya supaya terbentuk lapisan tipis menyerupai kelapa muda. Lakukan hingga semuanya selesai ya, jadi sedikit demi sedikit saja menuangnya. Lalu kalau sudah, nanti pudingnya ini akan turun ke bawah ke air yang dingin dan itu akan terbentuk sendiri ya untuk lapisan tipis menjadi seperti kelapa muda atau kelamut ya istilahnya. Nah, di sini sebenarnya kalian juga bisa menggunakan kelapa asli, kelapa muda asli yang diserut gitu, tapi cenderungnya tidak awet ya untuk membuat puding kelapa muda itu dengan kelapa asli karena cenderungnya akan cepat basi. Jadi di sini aku sarankan membuatnya dengan puding saja. Tapi jika ingin membuat yang ori, kalian bisa rebus terlebih dahulu ya untuk kelapa mudanya. Nah, ini hasilnya ya, tipis-tipis mirip dengan kelapa muda dan rasanya juga persis dengan kelapa muda asli. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah direndam dengan air dingin, kemudian tiriskan. Nah, lalu supaya tidak bergerombol atau tidak menggumpal, akan tetap aku rendam di dalam air dingin seperti ini. Oke, lalu akan aku siapkan bahan untuk puding pandannya. Bagi yang kurang jelas nanti silahkan cek kolom deskripsi. Untuk membuat puding pandan ini, jadi aku siapkan santan dan juga tambahkan gula pasir. Lalu tambahkan juga untuk bubuk agar-agarnya. Pilih yang tanpa warna ya untuk bubuk agar-agarnya. Kurang lebih 1,5 sendok makan. Lalu juga bubuk Nutrijel ini yang rasa kelapa muda ya, 1 sendok makan. Nah, juga di sini akan aku tambahkan dengan perisa pandan supaya aroma pandannya itu bisa keluar ya. Kalau kalian nggak ada perisa pandan sih bisa diganti dengan pewarna hijau, tapi nanti aromanya akan lain ya. Nah, kalau sudah, lalu masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk. Kalau sudah mendidih kemudian angkat, lalu siapkan loyang yang berukuran di sini
kurang lebih 700 ml air yang sudah aku basahi dengan menggunakan air matang ya. Kemudian tuang untuk puding pandan kurang lebih 4-5 sendok sayur puding pandan, lalu biarkan hingga setengah kaku. Nah, untuk menunggu puding pandan setengah kaku akan aku siapkan bahan puding bening. Nah, untuk bahan puding bening sudah aku tulis lengkap, bagi yang kurang jelas nanti silahkan cek kolom deskripsi. Ini bahan untuk puding bening, jadi ada air serta gula pasir, kemudian ada bubuk agar-agar pilih tanpa warna dan juga bubuk Nutrijel pilih yang tanpa rasa atau tanpa warna. Campur menjadi satu, kemudian masak hingga mendidih, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Lalu untuk puding beningnya ini tuang di atas puding pandan, lalu siapkan juga untuk biji selasih ya. Di sini biji selasihnya udah aku rendam dengan menggunakan air dan sudah mengembang. Lalu juga ini adalah kelapa muda KW yang kita buat tadi. Jadi nanti akan aku letakkan di puding bening. Letakkan untuk kelapa muda KW dan juga biji selasih di puding bening. Nah, ini biji selasihnya akan aku campur semua ya ke puding bening. Lalu untuk puding beningnya semuanya akan aku tuang ke dalam loyang. Lalu kalau sudah, biarkan hingga setengah kaku. Kalian bisa bantu dengan menggunakan kipas angin ya. Nah, lalu kalau sudah setengah kaku, di sini sisa puding pandan itu aku panaskan kembali, lalu aku tuang ke dalamnya seperti ini, atau tuang di atas lapisan puding kelapa muda atau puding bening tadi semuanya hingga penuh. Lalu selanjutnya biarkan hingga setengah kaku. Kalian bisa simpan di kulkas ya, kurang lebih 1-2 jam. Nah, kalau sudah mengeras, ini sudah aku simpan di kulkas kurang lebih tadi 1 jaman, akan aku keluarkan dari loyang. Dan seperti ini untuk hasil. Jadi ada lapisan tengahnya itu puding kelapa muda yang kita buat, kelapa muda KW ya. Nah, sekarang saatnya akan aku iris. Ini aku menggunakan pisau bergerigi ya, kalian bisa menggunakan pisau biasa juga. Dan seperti ini untuk tampilan atau penampakan di bagian dalam. Jadi ada 3 lapis ya, puding pandan, puding bening, dan puding pandan lagi. Nah, untuk lapisannya menyatu ya dengan sempurna per lapisnya. Jadi tipsnya di sini supaya tidak misah, kalian pastikan untuk puding di bawah yang akan kita tuangi puding di atasnya itu setengah kaku, saat disentuh dengan jari sudah tidak menempel. Dan untuk puding yang di lapisan atasnya pastikan masih panas. Kalau sudah dingin, saat menunggu lapisannya kalian bisa panaskan lagi ya saat menuang di atas lapisan puding di bawahnya supaya bisa menyatu sempurna. Oke, demikian tadi ya untuk resep aku cara pembuatan puding kelapa muda KW. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.